Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabila Nur Ajiza. Saya dari kelas 4. Pak, saya dari kelas 4B, Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah dipaparkan di minggu kemarin di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Yang harus diperhatikan adalah bahwa artikel, terutama yang bersifat kontroversial, memerlukan pernyataan yang tajam di bagian akhir. Terus selanjutnya ada pengertian ciri-ciri dan sistematika makalah. Yang pertama itu pengertian makalah. Makalah merupakan salah satu bentuk tulisan ilmiah yang menganalisis isu tertentu berdasarkan studi literatur atau penentuan lapangan. Ciri-ciri khusus makalah adalah yang pertama, informasi yang diterapkan memiliki tingkat validitas yang tinggi dan analisis serta penafsiran harus bersifat objektif. Makalah tersebut harus mampu mencerminkan integritas ilmiah dari penulisannya. Makalah harus menggunakan bahasa yang lugas, ringkas, sederhana, dan akurat. Makalah harus disusun dengan sistematis dan komprehensif. Sistematika makalah terdiri atas 3, yaitu bagian awal, halaman judul, jenis dan tujuan laporan, nama penyusun, logo, lembaga, nama lembaga, kota, tahun penyusunan, laporan, kata pengantar. Kata pengantar berisi gambar rumput pelaksanaan tugas dan hasil yang dicapai. Alasan dan tujuan secara singkat, ucapan terima kasih kepada pembimbing dan pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian, tempat tinggal, bulan, tahun penyusunan laporan. Saya ada daftar isi, namun nomor halaman masing-masing dimulai dari kata pengantar sampai dengan lampiran-lampiran. Bab pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat makalah, metode penyusunan, bagian isi, tinjauan, kajian teoritis, pembahasan, bagian penutup, simpulan, saran, dan daftar pusaka. Pengertian macam-macam struktur dan cara membuat karya tulis opini. Yang pertama, pengertian opini. Opini merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Hakikat artikel opini merupakan bentuk tulisan pandangan yang dibuat seorang penulis berdasarkan pendapat atau gagasan pribadinya mengenai masalah tertentu. Macam-macam opini dapat dibagi beberapa bagian, yaitu pemikiran, harapan, tanggapan, ide, gagasan, usul, saran, kritik, keinginan, penolakan, persetujuan, pemecahan suatu masalah yang disampaikan, dan lain-lain. Opini biasanya disertai oleh argumen atau alasan-alasan tertentu yang mendukung pemikirannya. C. Ada struktur dan membuat karya tulis opini. Yang pertama ada struktur karya tulis opini, menentukan ide, buat judul opini, buat paragraf pembuka, isi opini, paragraf penutup. Yang kedua ada cara membuat artikel opini. Berikut ini adalah beberapa cara untuk membuat artikel opini yang baik dan benar. Yang pertama, tentukan topik terkini atau peristiwa yang akan dibahas dan kamu tanggapi melalui artikel opini. Yang kedua, kemudian tentukan posisi dan arah artikel kamu, apakah pro atau kontra gitu terhadap isu tersebut. Pastikan kamu mengikuti struktur penulisan artikel opini secara runtut agar tulisan kamu itu dapat menarik perhatian dan mudah dipahami. Artikel merupakan tulisan yang berisi pandangan individu yang membahas secara mendalam suatu isu tertentu yang sifatnya itu aktual atau kontroversial dengan tujuan memberikan informasi, mempengaruhi dan meyakinkan atau menghibur pembaca. Karakteristik artikel. Yang pertama ada karangan non-fiksi, yang kedua karangan yang tidak tentu panjangnya, yang ketiga ada karangan yang bertujuan untuk meyakinkan, mendidik, atau menghibur. Yang keempat itu ada sarana penyampaian, adalah surat kabar, majalah, dan sebagainya. Yang kelima itu ada wujud karangan berupa berita. Jenis artikel. Narasi adalah suatu cerita berisi fakta atau fiksi. Deskripsi adalah karangan yang isinya merupakan gambaran mengenai suatu hal kejadian sehingga pembaca seolah-olah itu dapat melihat, mendengar atau merasakan kejadian tersebut seperti nyata dalam imajinasinya. Yang ketiga itu ada argumentasi. Argumentasi adalah karangan yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran kesimpulan dengan data yang ada atau suatu pendapat atau bukti atau fakta sebagai alasan. Yang keempat ada persuasi. Persuasi adalah karangan yang bertujuan agar mempengaruhi pembaca untuk
Berbuat sesuatu, teknik penulisan artikel. Yang pertama itu ada profil. Penulisan artikel diharuskan untuk menyertakan profil singkat tentang diri mereka. Cukup satu atau dua kalimat aja. Yang kedua ada topik. Tema yang efektif umumnya berfokus pada satu isu tertentu, bukan yang bersifat umum dan harus relevan dengan kondisi yang sedang berkembang di masyarakat. Yang ketiga ada kerangka tulisan. Kerangka tulisan adalah suatu rencana yang menggambarkan poin-poin utama dari sebuah karya tulis yang menyeluruh. Yang keempat adalah judul yang menarik. Langkah selanjutnya adalah menciptakan judul untuk artikel, dan proses ini memerlukan waktu serta sedikit kerja keras seperti dengan mengkaji karya orang yang ahli, mengamati majalah, atau dengan mendalami buku. Yang kelima itu ada menulis pembahasan. Pada bagian ini kita dapat membahas topik secara lebih mendalam, jelaskan isu yang perlu dikupas, dan jika diperlukan dibandingkan dengan isu lain. Yang keenam, bagian penutup. Bagian ini umumnya berisi simpulan dari isi tulisan secara keseluruhan, dapat juga mencakup saran, ajakan, dan sebagainya.